Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali dengan pelajaran akuntansi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang neraca saldo atau trial balance ya. Nah, ini masih bagian dari pembahasan kita atau kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu buku besar. Nah, sebelum kita ke neraca saldo, kita akan lihat dulu, Ibu ingatkan kembali tentang siklus akuntansi ya. Nah, siklus akuntansi itu seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, ini diawali dari buku transaksi, kemudian ke jurnal umum, kemudian ke buku besar, dan kita sekarang ada di tahapan ini, yaitu tahapan neraca saldo atau nama lainnya tadi adalah trial balance ya. Selanjutnya kita lihat dulu apa pengertian dari neraca saldo atau trial balance ini. Nah, neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, dari pengertian ini sudah jelas ya bahwa untuk nanti membuat neraca saldo diperlukan adanya sumber pencatatan sebelumnya, yaitu buku besar ya. Jadi tanpa ada buku besar kita tidak bisa menyusun neraca saldo. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana format dari neraca saldo. Format dari neraca saldo bentuknya seperti ini ya, bentuknya sederhana. Nah, diawali dari judul di atas adalah nama perusahaan, kemudian di bawahnya ada nama format atau bagian ini apa, yaitu neraca saldo. Kemudian nanti di bawahnya di sini dituliskan periode ya, periodenya per bulan apa, tahun berapa gitu ya. Nah, kemudian formatnya terdiri dari 4, diawali dengan nomor akun. Nah, jadi nomor akun di sini ditulis nanti, kemudian di sini ada nama akunnya nanti, dengan catatan penulisan nama akun dan nomor akun ini harus sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Nah, dalam arti bahwa penulisan ini harus diurutkan dari nomor terkecil sampai dengan nomor terbesar, dimulai dari harta dan nanti diakhiri dengan beban ya. Nah, kemudian nanti posisinya di sini ada debit, ada kredit, jumlahnya nanti sesuai dengan jumlah atau posisi yang ada di dalam buku besar. Nanti kita pindahkan ke sini ya. Nah, kita lihat bagaimana cara untuk memindahkan data dari buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, di sini Ibu ada contoh. Ini ada buku besar yang sudah disusun di periode sebelumnya ya. Nah, ini contohnya ada akun kas, kemudian piutang, ada persediaan, ada utang dagang. Kita akan pindahkan atau kita akan membuat neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada di contoh ini ya. Nah, ini nama perusahaannya gitu ya. Nah, kita pindahkan ya. Nah, ini misalnya perusahaannya nanti ditulis di sini apa gitu ya. Ini misalnya perusahaannya di sini PT Angin Ribut misalnya ya. PT Angin Ribut. Nah, kemudian di sini ininya Juli ya. Nah, berarti periodenya ditulis di sini Juli, misalnya tahunnya tahun 2020. Ya. Nah, kemudian kita tulis nomor akunnya. Nah, ini kegunaannya kemarin di dalam penyusunan buku besar, kita menulis nomor akun ini. Nah, nanti ini akan berguna di dalam penyusunan neraca saldo. Kita akan pindahkan ini ke sini ya. Nah, jadi nomor yang pertama kita tulis nomor akunnya ini ya, kita pindahkan ke sini. Nomor akunnya satu-satu, kemudian kas kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini jumlah terakhir kita lihat di setiap akun, kita lihat jumlah terakhir. Nah, ini udah dikasih tanda merah gitu ya. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke dalam buku besar ya. Nah, ini saldo ini ada di sebelah debit ya. Jadi kas ini ada di sebelah debit. Nah, kita pindahkan di sini sebelah debit.
15 juta. Nah, seperti ini udah kita pindahkan ya. Kemudian yang kedua adalah piutang. Piutang nomor akunnya 112, kita pindahkan juga ke sini 112. Kemudian kita tulis di sini piutang. Nah, piutang juga saldo normalnya biasanya ada di sebelah debit ya. Nah, ini tanpa kita atau tanpa ditulis di sini pun ya, ini posisinya saldonya di mana nih, di debit atau di kredit ya. Nah, kita mengenal ada istilah saldo normal. Di awal kita belajar tentang akun ya, di situ ada akun bertambah, ada akun berkurang di debit atau di kredit. Nah, terakhirnya kan ada saldo normal akun ya. Nah, karena kas ini termasuk ke dalam golongan harta, kemudian piutang juga ada di golongan harta. Nah, golongan harta itu biasanya saldo normalnya ada di sebelah debit gitu ya. Jadi tanpa kita bahas ini di debit atau di kredit, nah kita ingat saja ya di saldo normal yang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi piutangnya pasti ada di sebelah debit ya. Nah, kita pindahkan di sini 10 juta. Nah, itu piutang ya. Kemudian di akun yang ketiga ada persediaan barang dagang ya. Ini ada berarti 113 di sini ada persediaan barang. Nah, jumlahnya 5 juta sama. Ini pasti jumlahnya di debit. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan ingat ya, untuk pencatatan akun di sini semuanya lurus, mau yang dia ada di debit atau di kredit, ini posisinya lurus. Dan penulisan akun di sini harus berurutan, tidak boleh yang lebih besar ada di atas atau yang lebih kecil ada di sini ya. Di penulisannya sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Makanya nanti penyusunan buku besar itu harus juga sesuai dengan tingkat likuiditasnya ya. Kenapa? Untuk memudahkan kita memindahkan ke neraca saldo ya. Jadi kita tidak bingung nyari-nyari lagi nomor gitu ya. Nah, kalau sudah berurutan kan enak dipindahinnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya di sini ada utang dagang. Utang dagang nomor akunnya 210. Kita pindahkan juga ke sini. 210. Di sini ditulis utang ya. Nah, jumlahnya kalau utang saldo normalnya ada di sebelah kredit ya. Nah, jadi saldo normal itu sesuai dengan posisi di mana akun itu bertambah ya. Nah, kita pindahkan di sini 8.500.000. Nah, seperti ini ya, gampang sekali untuk membuat neraca saldo. Jadi nanti tinggal kita lihat jumlah terakhirnya dan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, selanjutnya ya, ini sudah selesai dari contoh ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau menyusun neraca saldo setelah semua akun buku besar sudah dipindahkan, maka nanti biasanya jadinya akan bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh buku besar yang sudah disusun ya. Kalau dari sebuah soal, kita lihat di sini nomor akunnya berurutan ya, dari mulai terkecil sampai dengan yang terbesar ya. Nah, ini kemudian nama akunnya, kemudian ini posisi debit dan kreditnya ya, seperti ini. Dan nanti terakhir neraca saldo ini akan dijumlah ya, akan dijumlah. Nah, jumlahnya posisi debit dengan posisi kredit itu harus sama jumlahnya. Nah, walaupun di sini angkanya berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi nanti ketika dijumlah ini harus sama. Nah, jadi neraca saldo ini juga nanti bisa menjadi indikator apakah proses sebelumnya yang kita susun itu betul atau tidak. Mulai dari pencatatan di jurnal, kemudian di buku besar, ada kesalahan atau tidak. Nah, kemungkinan nanti kalau terjadi kesalahan, nah nanti jumlah di dalam neraca saldonya, debit kreditnya bisa berbeda, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya di sini sudah sama antara sisi debit dengan sisi kredit, nah berarti pekerjaan kita sebelumnya dalam penyusunan jurnal umum atau dalam penyusunan buku besar itu sudah betul, gitu ya. Nah, ini adalah proses cross check di awal ya, sebelum kita menuju ke tahapan selanjutnya dari neraca saldo ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini ya, tentang neraca saldo ya. Nah, demikian untuk hari ini
Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi neraca saldo atau trial balance ini. Kita bertemu dengan latihan sebelumnya, latihan sesudahnya di sarana yang lain, baik di WA maupun di dalam Google Classroom ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.